Para penjual makanan dan aneka jenis kue lainnya ini sudah tidak tampak lagi di trotoar Jalan Malioboro, Yogyakarta. Termasuk para penjual kerajinan tangan seperti gelang, tas, dan pernak-pernik lainnya ini telah lenyap dari trotoar legend ini. Mereka semua telah direlokasi ke suatu tempat yang khusus. Pemerintah Jogja mengambil kebijakan ini demi alasan keindahan dan kebersihan. Dan tentu saja agar toko-toko besar di belakang para PKL itu laku juga jualannya, tidak terganggu oleh PKL yang ada di depannya. Secara pribadi, aku yang pernah tinggal di kota budaya ini merasa kehilangan dengan kebijakan ini. Tetapi apa boleh buat, kebijakan telah diterapkan dan negara telah menang. Melalui video singkat ini, aku ingin bercerita selama aku berada di Jogja dan sebelum para PKL itu digusur. Aku tinggal di kawasan Sagan, Gondokusuman, Yogyakarta yang tidak jauh dari Malioboro. Karena itu hampir setiap malam aku bermain di trotoar ini. Lebih-lebih ketika merasa penat. Maka Malioboro adalah tempat pelampiasannya. Duduk sebentar dan sekedar membeli jajanan pinggiran, lalu bersender di bangku yang ada di situ sembari menikmati jajan itu sangat cukup. Dan ini sungguh pengalaman yang sangat mengesankan. Ada banyak hiburan di jalan ini yang diberikan secara gratis, terutama sebelum pandemi COVID-19 melanda kota Jogja. Misalnya yang sangat khas adalah musik angklung. Musik ini dimainkan oleh beberapa orang sambil bernyanyi bersama, dan ada 1 atau 2 orang, biasanya perempuan, yang menari di depannya. Penonton lalu berdatangan sembari memberi saweran pada mereka. Selain itu, tentu saja tradisi lama lainnya juga menarik, misalnya andong. Ada puluhan andong di kota ini. Andong biasanya disewa oleh wisatawan untuk mengitari jalan sekitar Malioboro. Aku mengenal salah satu tukang andong legend di jalan ini, yaitu Mbah Sadu, yang telah puluhan tahun menarik andong di jalan ini. Aku sangat terkesan padanya, dia melakukannya dengan sepenuh hati meski pendapatannya tidak banyak. Demi hore-hore budaya katanya. Selain itu, aku kadang hanya berputar-putar sembari mengendarai sepeda motor di jalan sekitar Malioboro menuju titik 0, yaitu perempatan yang berada di ujung jalan Malioboro. Lalu ke alun-alun utara, orang Jogja menyebutnya alun-alun lor, di mana bagian depan keraton Jogja berada. Di situ aku melihat deretan warung kopi di sebelah timur alun-alun itu. Konon YouTuber musisi cover seperti Nabila Maharani dan Triswaka lahir dari seringnya tampil di kafe-kafe daerah itu. Setelah itu, biasanya aku melanjutkan ke alun-alun selatan atau alun-alun kidul orang Jogja menyebutnya. Di situ sekedar membeli es goreng yang penjualnya sangat cerewet menggunakan megapon mempromosikan jualannya. Tapi es gorengnya enak, aku suka. Banyak hiburan di alun-alun ini yang bisa dinikmati, seperti main sepeda lampu yang digayu oleh 4 orang, ada juga yang dilakukan oleh 2 orang, biasanya cewek dan cowok, dan itu bikin iri para jomblo. Aku biasanya mengitari alun-alun ini berjalan kaki, lalu duduk sebentar melihat orang-orang uji keberuntungan di antara 2 beringin kembar yang ada di situ. Konon bagi siapapun yang berhasil berjalan dari gerbang keraton menuju atau melewati antara 2 beringin kembar itu dengan mata ditutup, maka keinginannya akan terwujud. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersih hatinya. Sayangnya aku tidak pernah mencobanya karena menurutku itu hanya mitos yang berkembang. Mungkin saya terlalu ilmiah dalam hal ini. Setelah itu, aku pulang melalui gerbang belakang atau biasa disebut dengan Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirbaya yang berada di sebelah selatan alun-alun tersebut, yaitu bangunan yang berbentuk lengkung yang konon menjadi tempat keluar para raja yang akan dimakamkan di Imogiri. Itulah aktivitas yang sering sekali aku ulang hampir setiap minggu selama berada di Jogja selama 3 tahun, dan anehnya aku tidak pernah merasa bosan dengan aktivitas itu. Kini aku sedikit merasa kehilangan dengan digusurnya para pedagang kaki lima di Jalan Malioboro. Semoga mereka tetap diberikan rezeki yang cukup.